Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyarakat muslimin, para pemirsa Roberi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah taala di kesempatan kali ini kembali Allah taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Yang mana tentunya kalau kita mau bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, marilah kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan itu untuk menambah ketaatan kepadanya. Karena dengan kita meningkatkan ketaatan kepadanya sebagai bentuk syukur kita, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Termasuk diantaranya dalam bentuk syukur kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk kita menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat kita. Yaitu diantaranya adalah dengan ilmu kita belajar bahasa Arab. Baiklah para pemirsa, insya Allah kita akan masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Munafiqin yang ditulis oleh Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islam University of Madinah. Nah, kita sudah sampai di jilid yang ketiga, kemudian sudah sampai pelajaran yang kedua. Dan kita sudah masuk ke latihan-latihannya, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk latihan yang ke-7, latihan yang ke-7 dari pelajaran yang kedua. Nah, untuk itu silakan bisa dibuka bukunya di halaman ini halaman 25 di halaman 25 latihan yang ke-7. Nah, di latihan yang ke-7 mu'allif menyampaikan perintahnya yatlubul mudarris ila kulli talibin an yaqra'a ad-darsa wa huwa jalisun au wa huwa waqifun lita'akkudi atau lita'akkudi min fahmihi lil jumlah. Jadi ini perintahnya adalah ini ketika di kelas jadi Pak Guru meminta kepada semua murid untuk membaca pelajaran. Ada yang duduk, ada yang berdiri kadang duduk, kadang berdiri sebagai bentuk pemahaman dari murid terhadap kalimat yang dia baca. Baik. Nah, ini tentu tidak kita terapkan sekarang karena ini praktek di kelas Nah, sekarang kita lanjutkan yang latihan ke-8. Di latihan ke-8, mu'allif menyampaikan penjelasan terlebih dahulu, di antaranya adalah dari kata la'alla. Jadi beliau menyampaikan tufidu la'alla at-taraji wal isfaq. Jadi kata la'alla ini dalam bahasa Arab itu bisa berfaedah atau memberikan manfaat untuk mengungkapkan at-taraji, itu harapan. Bisa bermakna sebagai bentuk pengharapan atau wal isfaq atau bentuk kekhawatiran, suatu hal yang dikhawatirkan. Nah, bagaimana untuk membedakan mana la'alla ini yang bermakna taroji, bermakna harapan atau bermakna kekhawatiran ini? Maka beliau menyampaikan wa yattadihu al-farqu bainahuma minal misalaini al-atiyaini. Jadi dan akan nampak jelas perbedaan antara keduanya, apakah taroji ataukah al-isfaq, bentuk harapan ataukah bentuk kekhawatiran. Ini bisa lebih jelas lagi dengan melihat dua contoh berikut ini. Contoh yang pertama, contohnya adalah la'allahu bi khairin. Maknanya apa? Ai arju an yakuna bi khairin. Jadi la'allahu bi khairin maknanya adalah saya berharap agar dia itu berada dalam kebaikan. Nah, maka ini makna seperti ini disebut dengan hadza at-taraji. Ini adalah makna pengharapan. Jadi ini adalah makna pengharapan. Jadi maknanya kalau la'allahu bi khairin berarti maknanya adalah semoga dia dalam keadaan baik. Saya berharap dia dalam keadaan baik. Nah, ini makna taroji. Lalu yang kedua maknanya adalah sebagai isfaq Seperti apa contohnya? La'allahu maridun. La'allahu maridun. Nah, ai akhsha an yakuna maridun. Jadi saya khawatir dia itu sedang sakit. Nah, jadi ini ada khawatir di sana. Bisa jadi mana juga bisa jadi dia sedang sakit kan. Ketika misalkan kenapa dia tidak hadir bisa jadi dia sedang sakit. Maknanya adalah ada kekhawatiran di sana. Jadi ada kekhawatiran, maka ini disebut dengan al-isfaq
Jadi katanya sama ya, satu kata itu la'alla. La'alla, sama-sama la'allanya, tapi makna bisa berbeda. Makna taroji dan makna isfaq. Sehingga ketika ini tidak bisa dimanakan sama. Misalkan la'allahu maridun, saya berharap dia sakit, ya tidak bisa seperti itu. Jadi ini mungkin perlu dipahamkan lagi bahwasanya la'alla ini bisa bermakna yakni isfaq, yang bermakna kekhawatiran. Jadi kalau la'allahu maridun, jadi maknanya bukan saya berharap dia sakit, tidak. Tapi maknanya adalah saya khawatir dia sakit. Nah, saya kiranya jelas ya seperti ini. Nah, kalau sudah jelas kita lanjutkan latihannya. Baik. Mada tufidul la'ala fil jumlatil atiyah? Apa ya yang faedah yang ditunjukkan kata la'alla pada kalimat-kalimat berikut ini? Fil jumlatil atiyah, pada kalimat-kalimat berikut ini. Nah, ini ada 5 kalimat ya. Coba sekarang dianalisa dulu, dijawab dulu ya. La'allanya di sini semua ada la'alla. Ya, la'allanya ini maknanya apakah itu taroji ataukah isfaq. Baik, silakan bisa dikerjakan dulu dan di pause videonya. Nanti kalau sudah selesai kita bahas ya. Silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai, ya sekarang coba kita bahas ya dari masing-masing kalimat di latihan yang ke-8 ini. La'allaka najihun. Ya, jelas di sini ini ada karena di sini nilai positif ya, berarti dia bermakna harapan. La'allaka najihun. Jadi saya berharap Anda sukses. Ya, ini maknanya. Jadi makna la'allanya adalah taroji ya, pengharapan. Lalu yang kedua, la'allaka rosibun. Ya, itu tidak sama ya. Rosib ini gagal ya. Ya, kalau ini kan sukses berhasil, ini gagal ya. Maka makna la'allanya berbeda. Jangan bukan dimaknai saya berharap Anda gagal, tidak. Ya, tidak seperti itu maknanya. Jadi ini bukan taroji. Jadi kalau bukan taroji apa? Isfaq ya. Jadi la'allaka rosibun ya. Saya khawatir jika Anda nanti rosib atau Anda gagal. Baik. Jadi ini maknanya adalah al-isfaq ya, yang kedua. Lalu yang ketiga adalah la'alla al-imtihanu sahlun. Ya, la'alla al-imtihanu sahlun. Nah, dari kalimat ini la'alla al-imtihan sahlun ya, maka bisa kita pahami bahwasanya kata sahal ini adalah sebuah hal yang mudah ya. Nah, maka kalau memang mudah berarti ini adalah sebuah harapan ya, sebuah harapan. Nah, kalau ini sebuah harapan ya berarti maknanya adalah saya berharap ya, ujiannya ini mudah ya. La'alla imtihan sahlun ya, saya berharap ujian ini adalah mudah. Terus yang keempat ya, la'alla al-imtihana sa'bun. La'alla imtihana sa'bun. Ya, saya ya di sini karena sa'bun ini adalah sesuatu yang negatif ya, berarti bukan berarti harapan ya, tidak mungkin kita berharap sesuatu yang negatif. Di sini ada kekhawatiran atau makna isfaq ya. La'alla imtihana sa'bun. Saya khawatir ujiannya nanti akan sulit ya. Jadi itu makna berbeda maknanya ya. Jadi dengan 4 kalimat ini sudah semakin menunjukkan jelas perbedaan makna la'alla di yang bagian sini itu nomor ganjil dan juga yang nomor genap. Yang nomor ganjil ini bermakna dia adalah bermakna at-taraji, harapan, dan yang di nomor genap ini bermakna isfaq atau kekhawatiran. Tapi yang kelima yakni qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada. Ya, telah bersabda Nabi Muhammad SAW dalam haji wada, la'alli la ahujju ba'da amihah. Ya, maknanya apa di sini? Ya, maka di sini karena di sini menunjukkan sesuatu yang tidak diharapkan, ya, bahwasanya maka ini menunjukkan makna isfaq. Ya, boleh jadi ataukah saya khawatir bahwasanya saya tidak akan gaji lagi setelah tahunku ini. Dan ini kan haji wada, haji perpisahannya, jadi beliau sudah haji beliau kan cuma 1 kali, dan di saat itulah kemudian ya beliau mengatakan seperti ini, saya khawatir bahwasanya saya tidak akan berhaji lagi setelah tahun ini, dan benar bahwa setelah itu beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, nah jadi makna la'ala di sini adalah la'ala al-isfaq ya. Nah, baiklah para pemirsa, ini berarti kita selesai ya latihan yang ke-8 terkait dengan makna la'alla. Nah, kita sambung lagi kepada latihan yang berikutnya. Nah, nah yang ke-9, latihan ke-9 ini diambil dari dialog di awal bahwasanya mu'alif mencontohkan kalimat di sini. Ilaikum amsilatan ukhra. Untuk kalian ya, bagi kalian ada contoh yang lain. Nah, di sini kata ilaikum. Ilaikum ini disebut dengan istilah isim fi'il ya, isim fi'il. Nah, apa itu isim fi'il? Ya, namanya isim fi'il itu sebenarnya dia adalah isim tapi memiliki makna ya sebagai fi'il gitu ya. Jadi isim fi'il artinya lafaz yang menunjukkan arti pekerjaan atau fi'il, tetapi ya dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il atau kata kerja. Nah, kalau yang disampaikan mu'alif kan di sana isim fi'il itu apa sih? Ya, jadi ini ya. Wasmul fi'il, isim fi'il itu sebuah kata ya kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi fi'il. Jadi dia adalah sebuah kata yang menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh kata kerja. Jadi maknanya adalah makna pekerjaan. Akan tapi ghairu annaha la taqbalu alamatahu. Tapi kata itu ya kata yang menunjukkan pekerjaan tidak menerima tanda-tanda isim tanda-tanda fi'il ya. Kalau tanda fi'il itu kan misalkan madi kan menerima kata qad ya, seperti itu ya. Nah, terus kemudian juga kalau mudhari itu kan menerima sa, saufa itu. Itu termasuk di antara tanda-tanda fi'ilnya. Tapi di sini tidak menerima. Tapi maknanya ya maknanya adalah yang sama ya, makna menunjukkan makna kata kerja. Nah, terus apa makna kata ilaikum ini? Wa ilaik ya, kata makna ilaik ini maknanya adalah khud. Jadi ilaika berarti khud anta. Ya, ambillah untukmu. Ya, ambillah olehmu. Kalau ilaikum ya khud antum, ambil oleh kalian ya. Nah ini sebenarnya kalau dalam bahasa kita juga sama ya. Kita misalkan mengatakan kepada seorang ya ini untukmu ya, jadi ya maksudnya ambil gitu kan ya, ilaika amsal ya, silakan bagi kalian atau kepada kalian contoh yang lain ya. Jadi maknanya adalah ya sudah, ini ambil contoh yang lain. Nah lebih jelas misalkan dalam contoh-contoh yang disampaikan mu'alif di sini. Di sini ada ilaika hadzal kitab ya, bagimu ya atau untukmu kitab ini. Berarti ambil ya, maknanya kan gitu. Ya ambillah kitab ini karena ini adalah untukmu ya. Contoh yang kedua misalkan ya ukhti ilaiki al malaikah ya. Wahai saudariku ya, ilaiki al malaikah ya, bagimu atau ambil olehmu yaitu sendok. Jadi di sini bisa bermakna perintah untuk mengambilkan sendok ya, ambil sendok. Baik, kemudian yang ketiga misalkan yakul mudhi' ya, seorang penyiar radio dia mengatakan ilaikum nasratal akhbar ya, untuk kalian ya apa namanya, penyebaran berita ya, penyebaran berita. Jadi dia akan menyampaikan berita melalui radio, maka ambil berita itu untuk kalian. Nah ini maknanya. Dan selain kata ini yang kata-kata ilaikum, nah contohnya yang lain dari kata isim fi'il ini juga ada kata misalkan amin, yang maknanya adalah istajib ya. Ya Allah kabulkanlah. Jadi ketika mengucapkan kata amin seperti itu. Nah contoh yang lainnya misalkan apa? Ya masih ada contoh yang lainnya misalkan haihata haihata ya, jauh sekali ya. Pada maknanya yaitu yang menunjukkan bahwasanya di sana ada apa namanya, makna yang sebenarnya bukan fi'il ya, haihat, tapi itu seakan menjadi makna bermakna fi'il ya, telah jauh sekali kan gitu ya, telah menjadi jauh. Atau contoh misalkan yang sering kita dengar misalkan dalam ayat itu fala taqul lahuma uf, ketika orang tua sudah bersama kita kemudian kita tidak boleh mengatakan uf, artinya enggak gitu. Nah itu enggak boleh ya. Ya, jadi tidak boleh mengatakan seperti itu untuk orang tua.
ataupun juga makna-makna yang lainnya ya, misalkan kayak tadi misalkan alaika, ya alaika itu harus, alaika itu harus, alaika ya apa al-qiraah, kamu harus membaca ya. Kalau ilaika maknanya khud, ambillah gitu ya. Kalau misalkan makna yang lain makanak, makanak artinya apa, tetaplah di tempatmu, jangan berpindah gitu kan. Dalam hadis kan seperti itu, Rasulullah mengatakan makanak, tetaplah di tempat ya. Kalau misalkan amamak, ya amamak berarti ke depan, ke depanmu, depan maknanya majulah, majulah seperti itu ya. Waraak, waraak ya. Jadi itu mundurlah, mundurlah kan gitu kan. Baik. Nah, itu diantara beberapa isim fiil ya. Di isim fiil contoh-contohnya seperti itu. Nah, eh, berarti ini sudah ya latihan yang ke-9, kita berarti sudah selesai tentang bahas tentang isim fiil tersebut. Nah, baiklah para teman sekalian, para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai latihan ke-9 dulu ya. Insyaallah mudah-mudahan ini tambahan ya istilah tentang isim fiil dan yang lainnya ini juga menambah pemahaman kita terkait dengan ilmu yang penting ini, ilmu bahasa Arab, dan semoga Allah taala yang meridhoi kita dan menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin. Kita sebutkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.